Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hamdi Syaputra, NPM 281110022. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Medan Area. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Insinyur Kamaluddin Lubis MT selaku dosen pengampu mata kuliah metode pelaksanaan proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku atau rigid pavement. Di sini dalam pembuatan jalan yang menggunakan perkerasan kaku memiliki tahapan yang lebih panjang dibandingkan jalan yang menggunakan perkerasan lentur. Namun, jalan yang menggunakan perkerasan kaku memiliki tingkat kekuatan yang lebih baik dibandingkan jalan yang menggunakan perkerasan lentur. Baiklah, kita mulai saja jelaskan beberapa tahapan pembangunan jalan beton. Sebelum memulai pekerjaan, kita harus memperhatikan tentang keselamatan bekerja, di mana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama tentang manajemen keselamatan diri, dan yang kedua itu tentang manajemen keselamatan bekerja. Manajemen keselamatan diri yaitu apakah APD yang kita gunakan sudah sesuai atau belum, dan yang kedua itu tentang manajemen keselamatan bekerja yaitu tentang prosedur pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan rigid pavement, di sini ada namanya tahapan sebelum pelaksanaan, yang dimana tahapan yang pertama yaitu penentuan lokasi, yang kedua pengumpulan data lapangan, dan yang ketiga analisa data yang dikumpulkan. Baiklah, tahapan pelaksanaan pekerjaan rigid pavement yaitu yang pertama persiapan alat, yang kedua perataan dan pemadatan permukaan tanah, yang ketiga pemberian landasan cor, yang keempat proses pengecoran, yang kelima proses pemadatan dan perataan beton, yang keenam proses grooving, yang ketujuh proses curing kompon, yang kedelapan proses cutting beton, yang kesembilan proses penutupan beton menggunakan geotekstil, dan yang kesepuluh yaitu proses joint sealant. Baiklah, tahapan yang pertama yaitu persiapan alat. Alat yang perlu disiapkan untuk pekerjaan perkerasan kaku antara lain memiliki fungsi yang pertama yaitu dapat menghamparkan, dapat meratakan, dapat memadatkan, dan dapat membentuk perkerasan yang dapat memberi arah dan mengatur elevasi pada beton yang kita kerjakan nantinya. Tahapan yang kedua yaitu perataan dan pemadatan permukaan tanah. Pada proses perataan dan pemadatan permukaan tanah ini merupakan proses yang sangat penting, dikarenakan dapat mempengaruhi tingkat kerataan dan kepadatan tanah yang akan dibangun perkerasan kaku nantinya. Dan proses ini sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi jalan yang nantinya dibangun. Karena apabila kepadatan tidak dilakukan dengan cara maksimal, dapat terjadinya penurunan tanah dan menyebabkan beton itu patah. Yang ketiga yaitu pemberian landasan cor. Pemberian landasan cor ini perlu dilakukan agar air dari cor beton tidak meresap ke dalam tanah, sehingga terbentuk lapisan beton yang kokoh dan kuat, dijadikan jalan. Pemberian landasan cor ini berpengaruh pada kekuatan beton nantinya, karena air dalam cor beton ini menentukan kekuatan mutu pada beton tersebut. Dan landasan cor ini menggunakan lapisan dari plastik cor. Baiklah, tahapan yang keempat yaitu proses pengecoran, di mana proses pengecoran ini merupakan tahapan yang sangat penting dikarenakan mempengaruhi mutu beton yang dihasilkan. Sehingga sebelum dilakukannya pengecoran, perlu dilakukannya tes SLAM, yaitu tes untuk mengetahui mutu beton yang akan kita gunakan nantinya. Yang kelima, proses perataan dan pemadatan beton. Proses perataan dan pemadatan beton dilakukan agar terbentuk perkerasan kaku yang sesuai dengan elevasi dan mutu yang akan kita gunakan nantinya. Yang keenam yaitu proses grooving, di mana proses grooving ini merupakan proses pembuatan alur, dengan tujuan agar kondisi jalan tidak licin ketika dilalui kendaraan nantinya. Yang ketujuh yaitu proses curing kompon, di mana proses ini merupakan proses penyemprotan beton menggunakan cairan khusus. Tujuan dilakukannya proses ini yaitu agar menjaga kelembapan beton sehingga didapatkan mutu yang sesuai kita butuhkan nantinya. Yang kedelapan yaitu proses cutting beton, di mana proses pemotongan beton dilakukan antara 4 jam sampai dengan 10 jam setelah beton mengeras. Tujuan dilakukannya pemotongan beton adalah untuk membantu mengendalikan terjadinya keretakan pada beton, sehingga apabila terjadi keretakan, maka tidak menyebar kepada elemen yang lainnya. Dan pemotongan ini dilakukan sekitar sepertiga daripada kedalaman beton tersebut. Yang kesembilan yaitu proses penutupan beton menggunakan geotekstil, di mana proses penutupan beton menggunakan geotekstil dengan tujuan menjaga kelembapan beton, dan proses ini dibarengi dengan proses penyiraman beton selama 14 hari.
Dan proses penyiramannya dilakukan sehari 2 kali. Dan yang ke-10 yaitu proses joint sealant, di mana proses joint sealant ini dilakukan dengan mengisi sambungan perkerasan beton dengan tujuan dilakukannya proses joint sealant ini untuk mengurangi masuknya air ke dalam perkerasan beton akibat pengaruh iklim dan temperatur perkerasan nantinya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.